Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Bu Neneng Dewi NS. Kisah Miftah ya, selalu menarik untuk disimak. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bodoh horor. Akhir tragis dari pelaku pesugihan air mandi jenazah. Kisah Miftah. Untunglah, jarak Miftah dengan kedua sosok kuntilanak merah tersebut bisa dikatakan tidak terlalu dekat, sehingga Miftah tidak sampai mencium bau busuk yang santer berasal dari tubuh kedua sosok mengerikan itu. Kuku-kuku tajam mereka yang panjang, hitam, dan berbentuk cakar tampak sengaja menggaruk-garuk tembok dekat jendela kamar pemuda itu untuk menarik perhatiannya. Saat itulah Miftah jadi menyesal sudah membuka jendela kamar karena satu di antara dua sosok kuntilanak itu tiba-tiba saja sudah merangkak dengan cepat memanjat dinding. Mata sosok itu yang terlihat hanya bagian putihnya saja menatap Miftah, namun yang tidak kalah menggigitkan, bulu kuduk Miftah adalah seringai senyum dari mulut robek sosok tersebut. Kemudian rambut panjangnya yang gimbal tiba-tiba sudah melesat dengan cepat berubah menjadi untayan rambut yang dipilin menjadi satu kesatuan, lantas dengan cepat mencekik leher Miftah dengan kuat. Miftah yang tidak menyangka akan diserang secepat dan sedahsyat itu tentu saja kelabakan. Dia pun megap-megap, kesulitan bernafas. Kedua tangannya mencoba sekuat tenaga melepaskan pilihan rambut gimbal sang kuntilanak merah. Namun sepertinya sosok kuntilanak yang satunya tidak membiarkan Miftah begitu saja untuk lolos dari cekikan rambut gimbal milik rekannya. Sambil tertawa cekikikan, tiba-tiba saja sosok kuntilanak yang satu lagi melesat terbang dengan posisi kayang hendak mencengkram dada pemuda itu. Wajah Miftah berubah pucat. Dia tidak menyangka akan mendapat dua serangan secara sekaligus. Susah payah ia memutar otak bagaimana caranya agar bisa terlepas dari cekikan rambut gimbal sang kuntilanak merah dari lehernya. Ya Allah, berikan saya pertolonganmu. Allahu Akbar, gumam dalam hati karena Miftah memang tidak bisa mengeluarkan suara. Cekikan pilihan rambut gimbal di lehernya cukup kuat, bahkan membuat Miftah tidak bisa berteriak untuk meminta tolong kepada Rangga. Tepat ketika kuku panjang berbentuk cakar itu hampir merobek dada Miftah, tiba-tiba saja melesat dengan cepat sabuk sakti dari dalam tas ransel yang menggantung di capstock belakang pintu kamarnya. Sabuk sakti, salah satu senjata andalan Miftah itu, hanya dengan kecepatan cahaya segera melecut pilihan rambut sang kuntilanak. Terdengar raung kesakitan dari mulut salah satu kuntilanak merah itu ketika rambut panjang yang gimbal kini terputus di tengah terkena pecutan sabuk sakti milik Miftah. Bahkan dari sisa rambut gimbal yang kini terputus tersebut tiba-tiba saja memercikan kobaran api yang perlahan menyala, namun pasti menjalar hendak membakar rambut gimbal sosok kuntilanak merah itu. Kuntilanak merah itu jadi blingsatan, takut bila sambaran api itu menghanguskan seluruh rambut gimbalnya. Sosok itu pun segera terbang menjauh dan mencoba mematikan percikan api yang semakin membesar yang hendak membakar rambutnya. Kemarahan terlihat jelas di wajah pucatnya. Kurang ajar bocah setan ini,
Tadi hampir mati, tapi kenapa dia sekarang malah hendak membakar rambutku? Ini dasar bocah sialan. Lihat saja, aku balas. Rutuk sang kuntilanak yang dalam posisi melayang di udara sibuk mematikan nyala api yang hendak membakar rambutnya. Tayal, cekikan pilihan rambut gimbal di leher Miftah langsung terlepas sehingga pemuda itu pun akhirnya bisa bernafas dengan lega. Miftah segera menghindari cengkraman cakar sosok kuntilanak yang hendak mencengkram dadanya dengan bersalto, lalu melayangkan tendangan kaki kirinya yang sudah dialiri dengan tenaga dalam ke arah perut sosok kuntilanak itu. Kali ini, suara teriakan itu keluar dari sosok kuntilanak yang tadi hendak mencengkram dada Miftah. Tendangan karate Miftah yang sudah dialiri tenaga dalam dengan telak menghujam ke perutnya sehingga sosok kuntilanak tersebut meraung-raung kesakitan dan terlempar keluar jendela kamar. Dengan nafas sedikit terengah, Miftah menatap nanar ke arah mereka. Sebenarnya, kondisinya yang saat itu sudah sangat mengantuk, membuat Miftah menjadi kurang fokus. Tubuhnya juga sudah sangat lelah, sebab seharian ia banyak beraktivitas di luar rumah. Itulah sebabnya Miftah malas meladeni kedua sosok tersebut. Dia lebih memilih untuk menutup jendela kamarnya agar segera bisa beristirahat. Akan tetapi, sepertinya Miftah malam itu tidak akan pernah bisa beristirahat dengan tenang. Kegagalan kedua sosok kuntilanak merah yang tadi hendak menghabisi Miftah menghadirkan dendam kesumat di antara keduanya, sehingga kali ini mereka bertekad untuk kembali mencoba menghabisi Miftah. Sadar kalau kedua serangan mereka tadi gagal, keduanya tidak menyerah begitu saja. Kedua sosok kuntilanak merah yang merupakan anak buah Kitatang kembali mencoba menyerang Miftah. Kali ini mereka hendak menyerang secara berbarengan dengan harapan bisa melumpuhkan pemuda itu. Ayo Surti, kita habisi pemuda culun ini. Jangan beri ampun, ajak salah satu sosok kuntilanak merah ke rekannya yang ia panggil Surti. Baik Dara, jangan sampai kita berdua dihukum Tuhan bila sampai gagal menghabisi pemuda ini, sahut rekannya yang rupanya bernama Nyai Dara. Meskipun Miftah sudah menutup dan mengunci jendela kamarnya, tapi kedua sosok kuntilanak merah itu memaksa untuk masuk ke dalam dengan menembus tembok. Dan kini kedua sosok itu sudah berdiri berdampingan di depan Miftah. Ya Allah, kenapa pengen istirahat aja aku nggak bisa sih? Keluh Miftah sambil menutup wajahnya dengan kedua tangan. Saat kedua sosok kuntilanak merah tahu kalau Miftah sudah tidak berminat lagi untuk meladeni mereka, tentu saja hal itu tidak disia-siakan. Keduanya kompak terbang dari sisi kiri dan kanan Miftah dengan maksud hendak mencakar wajah dan menjambak rambut Miftah. Mampus kau pemuda bau kencur, akan kubuat hancur wajahmu, desi salah satu di antara mereka. Dan akan kuhancurkan juga batok kepalanya. Timpal rekannya seraya menyeringai ke arah Miftah yang masih duduk di pinggiran ranjang. Namun hal yang di luar nalar terjadi. Baru saja kedua sosok itu mendekati tubuh Miftah, kedua sosok itu langsung terlempar keras ke arah belakang, seperti ada sesuatu yang menahan sosok mereka lalu menghempaskannya. Kurang ajar, kenapa serangan kita malah gagal lagi Surti? Rutuk Nyai Dara dengan geram sambil melempar foto Miftah yang tadi jatuh menimpa kepalanya. Sepertinya pemuda ini ada yang melindungi, tapi bukan berarti kita harus menyerah. Ayo serang lagi, timpal Nyai Surti yang tak kalah geram. Tentu saja hal itu semakin memantik api kemarahan dari Nyai Surti dan Nyai Dara yang jelas-jelas tadi sudah yakin merasa akan dengan mudah merobohkan Miftah. Akan tetapi mereka lupa kalau Miftah meskipun masih muda namun sudah banyak memiliki pengalaman dalam menghadapi jin jahat yang licik seperti mereka. Miftah yang juga tak kalah kesalnya karena kini rasa kantuknya jadi hilang gara-gara mereka berdua terpaksa meminta bantuan dari Raden Jayaraga untuk memberikan selubung gaib yang bisa melindunginya. Ya, Miftah memerlukan selubung gaib itu untuk melindungi dirinya dari semua serangan yang gencar dilancarkan oleh Nyai Dara dan Nyai Surti.
Tapi kedua sosok itu suaranya malah berisik, membuat Miftah jadi ingin turun langsung dan melumpuhkan keduanya. Lalu pemuda itu mengambil sikap semedi dengan posisi kedua tangan menyilang di atas dada untuk meraga sukma setelah membacakan surat-surat tertentu. Berikut pemagaran diri raga halus Miftah keluar dari raga kasarnya. Kalian berdua ini dibiarin malah ngelunjak. Saya nggak ada urusan sama kalian, tapi kalian malah datang-datang hendak menghabisiku, bentak raga halus Miftah. Kesalahanmu adalah karena kau hendak membantu orang yang dikirimi santet oleh majikanku, jawab Nyai Dara sambil melotot ke arah Miftah. Miftah mengernyitkan kening. Siapa orang yang kau maksud? Tanyanya. Bukan menjawab pertanyaan Miftah, Nyai Surti malah merangsek terbang mengarahkan cakarnya ke arah tangan kanan Miftah. Saking cepatnya gerakan sosok kuntilanak merah yang satu itu, Miftah baru tersadar setelah menyadari tangan kanannya sudah mengucurkan darah. Bukan darah berwarna merah, melainkan darah berwarna kehijauan, sebab darah tersebut keluar dari raga halus miliknya. Miftah tanpa sadar meringis kesakitan, tapi dia buru-buru menepuk tangan kanannya yang masih mengucurkan darah tersebut dengan tangan kirinya yang mengandung ajian si Raja Keling. Sebelumnya, Miftah membacakan bismillah. Hanya dalam 2 usapan, tangan kirinya yang berisi ajian Raja Keling tersebut sontak kucuran darah berwarna hijau dari tangan kirinya itu pun berhenti. Sepertinya kedua sosok ini memang benar-benar diutus untuk menghabisiku. Terpaksa aku habisi mereka duluan, tekad Miftah. Tanpa basa-basi, Miftah yang tak ingin lagi mengulur waktu langsung membacakan doa Nabi Yunus di tangan kirinya yang mengandung ajian Raja Keling sebanyak 2 kali. Lalu secara cepat dia meninju wajah sosok Nyai Dara yang masih berdiri tanpa menapak lantai di hadapannya sebanyak 2 kali. Sosok Nyai Dara langsung terjatuh dengan wajah melepuh seperti terbakar. Suara gerungan kesakitan keluar dari bibirnya. Sosok Nyai Surti yang hendak menolong rekannya kini malah giliran dirinya yang dijadikan samsak oleh tangan kiri Miftah. Kali ini Miftah menyasar punggung sosok itu sebanyak 2 kali juga. Sosok Nyai Surti menyusul tumbang dengan dada bolong melepuh. Jerit kesakitan pun kali ini keluar dari bibir sang kuntilanak. Pada saat yang bersamaan, kedua sosok itu pun menggelepar di lantai kamar Miftah. Tak ubahnya seekor ikan yang dilepaskan paksa ke daratan. Miftah tak mau menunda-nunda lagi karena dia yakin kedua sosok ini adalah sosok berbahaya dan bisa mengancam keselamatan manusia. Miftah juga bisa menilai kalau keduanya adalah sosok keji yang begitu buas saat menghabisi para musuhnya. Karena hal yang sama juga tadi sempat dirasakan oleh Miftah. Miftah segera melompat ke atas tubuh Nyai Dara lalu menginjak leher sosok itu hingga terdengar suara leher yang dipatahkan dengan paksa. Wajah sosok Nyai Surti berubah pucat melihat kematian tragis rekannya itu. Ketakutan, dia mencoba untuk kabur dari tempat itu dengan terbang rendah menghindari raga halus Miftah yang mulai kehilangan kesabarannya. Tapi kedua tangan Miftah sudah lebih dulu menangkap kedua kaki kurus Nyai Surti. Lalu brak! Hanya dalam sekali hentakan Miftah membanting sosok itu ke lantai kamarnya. Sampai di situ, saat sosok Nyai Surti masih mencoba mengumpulkan kekuatannya untuk kembali kabur, Miftah dengan gesit sudah lebih dulu melompat ke atas sosok itu. Diawali dengan membaca basmalah, kaki kiri Miftah yang sudah dialiri tenaga dalam menginjak dada sosok itu berkali-kali. Cairan berwarna kehijauan muncrat dari dada sosok kuntilanak merah tersebut, disusul terdengar jerit kesakitan. Miftah sendiri sebenarnya merasa ngeri dengan tindakannya itu, namun hal itu terpaksa ia lakukan demi kebaikan. Terakhir,
Miftah membacakan doa Nabi Sulaiman yang ditujukan untuk membakar jin kafir sebangsanya yang ia tiupkan ke tangan kanannya. Kemudian diusapkan tanpa menyentuh ke kepala sosok Nyai Surti dan Nyai Dara yang sedang sekarat. Boom! Muncul nyala api yang tak dari mana asalnya yang membakar kedua sosok tersebut. Tidak terdengar jerit kesakitan, dan anehnya lagi api tersebut hanya melumat sosok Nyai Dara dan Nyai Surti sampai menjadi abu. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga, kata Miftah sambil mengembuskan nafasnya dengan kasar. Setelah selesai, Miftah pun kembali ke raga kasarnya. Kemudian mengambil wudhu, Miftah akhirnya bernafas lega sebab pertarungan sudah berakhir. Akhirnya bisa istirahat juga, katanya lega. Miftah pun menghamburkan tubuhnya ke atas kasur. Malam semakin merangkak naik. Kini suasana kamar pemuda itu benar-benar berubah senyap dan tenang sehingga membuatnya bisa beristirahat. Sementara itu di kediaman Budini dan Pekarsa, tiba-tiba saja Budini teringat akan Miftah. Ia pun mencoba mencari kontak WhatsApp-nya, tapi aneh, Budini tak kunjung menemukannya. Padahal seingat dia, kontak Miftah sudah dia simpan saat itu juga di ponselnya ketika Miftah memberikannya. Aneh, kenapa kontak yang Miftah bisa nggak ada di ponsel aku ya? Apa mungkin nggak sengaja kehapus sama Firda ya? Pikir Budini bingung. Namun akhirnya Budini merasa tidak mungkin jika Firda melakukannya, sebab Firda masih bayi usia 1 tahun dan belum pernah dia berikan handphone miliknya untuk dipegang. Terus siapa yang sudah menghapus kontak WA-nya Jang Miftah? Kalau bapak lebih nggak mungkin lagi. Kan udah beberapa hari ini bapak cuma tiduran doang. Pikirnya bingung. Sementara itu kondisi Pekarsa tampak semakin memprihatinkan. Sebagian rambutnya tampak mulai botak akibat sering ia jambak sendiri ketika sakit kepala yang tak tertahankan menyerang dirinya. Belum lagi sekujur tubuhnya juga terlihat penuh dengan luka akibat garukan tangan Pekarsa sendiri yang selalu mengeluh gatal-gatal setiap kali habis maghrib hingga sampai menjelang subuh. Bahkan spray berwarna putih yang menjadi penutup kasur tempat pembaringan laki-laki itu ikut kotor dan berubah warnanya penuh dengan noda darah yang sudah mengering. Noda darah itu berasal dari luka-luka di tubuh Pekarsa yang ia garuk sekuat tenaga. Namun Budini dengan penuh kesabaran tetap mengurus Pekarsa, mengobati semua luka-luka yang ada di tubuhnya. Meski dengan lindangan air mata, Budini juga telaten mengganti spray setiap hari untuk meminimalisir bau busuk yang berasal dari spray bekas dipakai suaminya tersebut. Ditambah kehidupan keluarga kecil itu yang kini kembali lagi ke titik nol, di mana mereka yang sempat mencicipi manisnya kehidupan bergelimang harta kini malah harus kembali merasakan pahitnya kemiskinan. Ya, kembali setelah Pekarsa memutuskan berhenti menjalankan pesugihan air mandi jenazah yang dilakukannya, hal ini pun mulai menjadi beban pikiran Budini. Sedangkan Miftah sendiri saat itu kembali disibukkan dengan aktivitas kuliahnya, yaitu mulai ancang-ancang untuk mengajukan judul skripsi. Hampir setiap hari, pemuda itu rajin datang ke perpustakaan kampus dan ke toko buku untuk mencari bahan referensi judul yang akan dia ajukan ke dosen pembimbingnya nanti. Sampai suatu pagi, Miftah sengaja datang lebih awal ke perpustakaan kampusnya sebab dia ingin meminjam beberapa buku. Di antara deretan rak-rak yang menampung aneka buku, tanpa sengaja samar-samar Miftah seperti melihat sosok perempuan yang sedang menggendong bayi berdiri di pojokan persis di belakang penjaga perpustakaan. Namun pandangan sosok perempuan itu hanya tertuju kepada dirinya. Miftah pun meletakkan kembali buku itu ke atas rak buku yang tadi sempat hendak dia lihat-lihat, kemudian memalingkan pandangannya ke arah sosok perempuan itu.
Miftah seperti diingatkan kembali kalau ia rasanya pernah melihat dan bertemu dengan sosok itu. Loh, itu kan sosok yang tempo hari aku kira mendiang Bu Jamila ya, yang waktu itu malah ngilang saat aku tanyakan identitasnya. Ngapain dia di sini? Setahu aku sosok itu bukan penunggu tempat ini, gumam Miftah. Apa yang dipikirkan Miftah sangat masuk akal, soalnya Miftah cukup mengenal sosok-sosok apa saja yang menjadi penunggu perpustakaan kampusnya. Dan sosok perempuan yang saat ini dilihatnya bukanlah bagian dari mereka. Hei, kamu kan yang tempo hari membantuku ya? Apa benar kamu itu mendiang Bu Jamilah, istri dari Ki Jalu? Tanya Miftah lugas. Tapi bukannya menjawab, sosok itu malah mendadak menghilang begitu saja di balik tembok yang menjadi pembatas antara rak buku yang membuat buku-buku tentang sejarah dengan yang membahas tentang sastra. Miftah hanya bisa geleng-geleng kepala melihat kelakuan sosok itu. Akhirnya Miftah memutuskan untuk melanjutkan niatnya mencari buku. Akan tetapi, ketika dia berhasil mendapatkan 2 buah buku yang sesuai dengan yang ia cari, tiba-tiba saja buku itu terjatuh ke atas lantai. Kenapa bukunya mesti jatuh segala sih? Rutuk Miftah. Kemudian, pemuda itu terpaksa merundukkan tubuhnya untuk mengambil kedua buku yang jatuh tersebut. Namun, ketika kedua matanya yang sedikit sipit menatap ke arah lantai perpustakaan, langkahnya langsung tersurut. Miftah refleks mundur 2 langkah ketika dia melihat tiba-tiba saja dari lantai tersebut muncul 2 tangan kurus berwarna merah dilumuri oleh darah, bahkan tetesan darah yang berasal dari kedua tangan kurus itu mulai mengotori lantai. Astagfirullahaladzim, apaan sih? Gumam Miftah bingung. Mendadak, perasaannya menjadi tidak enak ketika tiba-tiba saja kedua tangan kurus berwarna merah itu malah mengejar dengan kecepatan luar biasa. Miftah tidak tinggal diam. Pemuda itu segera meloncat ke atas kursi yang ada di dekatnya untuk menghindari kejaran sosok tersebut. Namun, kali ini Miftah tidak memperhitungkan kemungkinan kalau sosok aneh berwujud 2 tangan kurus berwarna merah itu tidak datang sendirian. Ya, sosok itu rupanya datang bersama rekannya yang berwujud tak kalah anehnya, yaitu berupa sosok sepotong kepala yang memiliki lidah panjang yang bercabang 2. Saking panjangnya lidah sosok tersebut bahkan sampai hampir mengenai sepatu kets yang dikenakan oleh Miftah. Miftah bergidik ngeri, lalu lebih memilih untuk mengambil langkah 1000 meninggalkan perpustakaan. Beberapa orang pengunjung tampak merasa keheranan melihat sikap ganjil Miftah. Beberapa bahkan ada yang saling pandang dan memasang mimik wajah kebingungan. Tepat setelah Miftah berhasil keluar dari ruangan perpustakaan dengan nafas terengah-engah, tiba-tiba saja ponselnya berdering. Mendadak senyum terkembang di bibirnya. Wah, ada telepon masuk. Mudah-mudahan aja itu dari si radio butut. Akhirnya tuh anak gak kuat juga nahan kangen. Gue gitu loh, kata Miftah. Miftah yang memang sudah mulai tersiksa dengan rasa rindu pada Nindi sang pujanati memang sangat menantikan pesan WhatsApp atau telepon dari Nindi. Namun sejak Nindi mengikuti KKN di salah satu daerah terpencil di wilayah Garut, Miftah tidak berani mengirimkan pesan WhatsApp lebih dulu, apalagi menelpon lebih dulu gadis tomboy yang terkenal galak itu. Alasannya klise, Miftah takut kalau sampai kena omel oleh Nindi. Akan tetapi senyum sumringah itu langsung sirna seketika ketika nama yang tertera di ponselnya bukanlah nama Nindi, melainkan Budini. Budini. Wajah tampannya berubah kecewa. Miftah akhirnya tahu kalau Budini sedang membutuhkan bantuannya. Di ujung telepon sana, sambil menangis, perempuan itu menceritakan kondisi Pak Karsa yang kini terkena santet kiriman. Tanpa pikir panjang, Miftah segera memacu sepeda motornya untuk segera menuju ke rumah kontrakan Budini.
Namun di tengah-tengah perjalanan, mendadak Miftah merasa ada sesuatu yang ganjil ya. Miftah merasa seperti ada benda berat menempel di punggungnya disusul. Miftah merasakan ada kuku berwarna hitam perlahan menjalar, hendak menggores lehernya dari belakang. Pada saat itu, Miftah jelas tidak bisa leluasa untuk mencoba menepis sebab dia takut membahayakan dirinya dan pengemudi lain yang ada di jalan raya. Sampai akhirnya tiba-tiba muncul sebuah sepeda motor matic yang mencoba mensejajarkan dengan motor sport milik Miftah. "Hei, hati-hati, di belakang kamu ada sosok nenek-nenek gelendotan." Sebuah suara yang asing tiba-tiba saja berseru di sampingnya. Disusul kemunculan seorang gadis cantik memakai hijab berwarna biru dongker menunjuk-nunjuk ke arah punggung dan leher Miftah. Miftah yang tidak mengenal siapa gadis itu pada awalnya hanya melongo. Ya, sebagai laki-laki normal, Miftah sempat tersihir dengan kecantikan gadis tersebut. Reaksi Miftah sepertinya menimbulkan rasa kesal di diri gadis itu. Meski wajahnya sedikit ditekuk, tapi gadis yang membawa sebuah boneka perempuan yang dikuncir di dalam tas gendongannya itu hanya geleng-geleng kepala. "Ih, si AA dikasih tahu malah ngeyel," katanya sambil menyalip motor sport milik Miftah. Saat itulah Miftah yang memiliki kepekaan yang berada di atas orang biasa bisa merasakan ada energi tak biasa terpancar dari dalam diri gadis itu. Miftah mencoba mengejar motor matic gadis asing itu, tapi yang ada malah tubuhnya jadi kehilangan keseimbangan ketika ia merasakan rasa perih di bagian leher. Miftah pun terpaksa menghentikan sepeda motornya. Disusul mengucur cairan berwarna merah yang berasal dari leher bagian belakangnya. Miftah kaget lalu mencoba mengusap dan mengendus baunya. Darah. Kenapa leherku bisa berdarah begini? Pikir Miftah. Tapi belum sempat pemuda itu menemukan jawaban, tiba-tiba saja sebuah suara yang tadi sempat menyapanya kembali bergema di telinganya. Ini kan udah saya bilangin dari tadi, kalau ada sosok nenek-nenek gelendotan. Sosok itu juga yang tadi ngegores leher belakang AA pakai kukunya sampai luka, ujar suara lembut itu. Disusul kemunculan seorang gadis berhijab yang tadi bertemu Miftah di jalan. Miftah yang pada dasarnya memang memiliki sifat pemalu, terutama kepada lawan jenis, hanya menggaru-garu kepalanya. "Makasih sudah ngingetin," sahut Miftah kikuk. Miftah sempat melirik ke arah jok belakang motor sportnya. Ternyata benar, di sana sedang duduk sesosok nenek-nenek bongkok memakai kain jarik berwarna hitam. Kedua matanya cekung menjorok ke dalam, tubuhnya kurus, namun sorotan tatapan matanya tajam menghujam ke arah Miftah. Saat sadar, gadis yang baru dikenalnya itu rupanya bisa juga melihat sosok nenek-nenek itu. Miftah akhirnya sadar kalau gadis itu bukanlah gadis sembarangan, melainkan seorang gadis yang juga memiliki kelebihan seperti dirinya. Miftah pun segera turun dari atas sepeda motornya dan menegur sosok itu. "Siapa sih kamu sebenarnya, Nek? Kenapa tadi nenek ngikutin saya? Sama sampai gores leher saya?" tanya Miftah. Tapi sosok nenek-nenek itu bukan menjawab, malah membuka mulutnya lebar-lebar. Saking lebarnya mulut sosok itu sampai membuka dengan lebarnya dan lama-lama membentuk benda yang mirip dengan sebuah lorong waktu. Benda mirip lorong waktu tersebut terus berputar-putar seperti hendak menyedot benda apapun yang ada di hadapannya. Tanpa sadar, Miftah yang memang jaraknya paling dekat dengan sosok itu otomatis jadi ikut tersedot pula. Tubuh jangkung Miftah mulai goyah. Dia mencoba berpegangan pada motor sport miliknya, akan tetapi putaran dari lorong waktu yang diciptakan oleh sosok nenek-nenek itu begitu kuat sehingga tubuh Miftah hampir tersedot. Di luar dugaan, tiba-tiba saja gadis yang baru dikenalnya itu langsung menarik tangan kanan Miftah sambil mengalirkan tenaga dalam. Lalu boneka anak perempuan yang tadi digendongnya tiba-tiba saja berubah wujud menjadi seorang perempuan berusia sekitar 30 tahunan.
Miftah sempat merasa kaget dengan hal yang baru dilihat, tapi dia lebih memilih untuk tidak menghiraukan. Hati kecil mengatakan kalau gadis itu dan perempuan yang wujud asalnya dari sebuah boneka tersebut tidak berniat jahat. "Vidya, tolong kamu gantiin saya narik tangan AA ini," kata gadis itu kepada sosok Vidya. Ya, gadis berhijab itu adalah Luna. Hari itu, dia sengaja datang ke kota Bandung untuk mengikuti sebuah kursus membuat kue brownies yang diselenggarakan oleh salah satu toko oleh-oleh di Bandung dan terbuka untuk umum. Kemudian, tanpa sengaja Luna justru malah bertemu dengan Miftah. Sosok Vidya mengangguk. Di saat Miftah sedang berusaha keras agar tubuhnya jangan sampai ikut tersedot oleh lorong waktu yang dibuat oleh sosok tersebut, Luna dengan gesitnya melompat ke arah belakang lalu memukul punggung nenek-nenek itu. Akibatnya sosok itu marah besar kepada Luna kemudian batuk darah. Miftah yang tidak ingin membuang kesempatan segera mengambil sabuk sakti. Kini beberapa kali pecutan dari sabuk tersebut mendera tubuh sosok kurus tersebut. "Ampun, tolong hentikan. Aku hanya disuruh juraganku untuk membalas kematian dua anak buahnya," teriak sosok nenek-nenek itu dengan suara mengiba. Miftah yang merasa kasihan segera menghentikan pecutan di tubuh sosok tersebut, tapi akibatnya fatal. Kini sosok nenek itu malah tertawa mengekeh sambil mengunyah kapur sirih sehingga kini mulutnya menjadi berwarna merah. Cairan berwarna merah bata khas kapur sirih yang dikunyah kini keluar dari mulut peotnya. "Dasar pemuda bodoh." Kemudian hanya dalam satu kedipan sosok nenek-nenek itu menyemburkan kunyahan kapur sirihnya tepat ke arah wajah Miftah. Untunglah Luna yang sudah bisa menebak arah gerakan musuhnya dengan sigap melayangkan tendangan khas pencak silat miliknya tepat ke wajah sosok itu. Akibatnya fatal. Kunyahan sirih malah terciprat ke wajah dan tubuh sosok itu sendiri sehingga ia pun langsung kesakitan lalu zep. Sosoknya pun menghilang begitu saja seperti uap yang terkena pancaran sinar sang mentari. Saat itulah Miftah baru menyadari kalau cairan yang berasal dari kunyahan kapur sirih lawannya tersebut rupanya mengandung racun yang cukup mematikan, dan kini racun tersebut malah kembali lagi ke pemiliknya. Miftah yang sadar jika nyawanya baru saja diselamatkan oleh Luna bergegas menghampiri gadis itu. "Makasih banyak ya Teteh dan rekan Teteh sudah menyelamatkan nyawa saya. Oh ya, kenalkan, nama saya Miftah," kata Miftah seraya mengulurkan tangan kanannya. Luna memberi isyarat kalau mereka bukan muhrim, tapi gadis itu menjawab sambil tersenyum. "Sama-sama AA. Waduh, jangan panggil saya Teteh, panggil aja Luna ya. Dan ini Vidya," pintanya. Miftah menganggukkan kepala, kemudian mereka pun berpisah karena Luna ditemani sosok Vidya akan pulang ke Garut, sedangkan Miftah sendiri hendak menuju rumah kontrakan Budini. Akan tetapi, baru saja sampai di depan pintu rumah kontrakan, tubuh jangkung Miftah tiba-tiba saja terpental jatuh, seperti ada sesuatu yang mendorong tubuhnya. Punggung pemuda itu menghantam teras kontrakan cukup keras sehingga membuatnya kesakitan. "Ya Allah, punggungku sakit sekali," rintinya. Miftah mencoba bangkit meski sambil merasakan sakit, tapi kembali sebuah serangan tak terlihat kembali menerjangnya. Kali ini tepat mengenai dada pemuda tersebut. Akibatnya tubuh Miftah pun langsung ambruk. "Makanya jangan so jagoan. Kamu pikir kamu bisa ngelawan kita, Tang? Yang ada kamu akan saya buat mampus, pemuda bau kencur," seru sebuah suara yang rupanya adalah suara dari Kita Tang. Rupanya tadi Kita Tang lah yang sudah lebih dulu menyerang Miftah dari kejauhan. Dia merasa sangat geram karena Miftah sudah berhasil melumpuhkan Nyai Dara, Nyai Surti, dan terakhir sosok nenek-nenek berjuluk Makona.
Sang dukun juga sudah memasang raja gaib yang membuat siapapun yang hendak menolong Pak Karsa tidak akan bisa masuk ke dalam kontrakannya. Bahkan bila orang itu tidak punya ilmu kanuragan, akan langsung tewas seketika tubuhnya jatuh terpental. "Jangan berisik kamu, kakek-kakek tua, mulutmu bau." Tiba-tiba sebuah suara mengejutkan Kitatang. Sang dukun langsung mengalihkan pandangan ke arah belakang tubuhnya. Di sana sudah berdiri seorang gadis cantik yang memakai hijab berusia sekitar 22 tahunan. Gadis itu tampak sedang menggendong sebuah boneka berbentuk anak perempuan yang rambutnya dikuncir dua. Siapa kamu? Saya tidak ada urusannya dengan kamu. Pergi sebelum saya pisahkan nyawa dari tubuhmu, ancam Kitatang. Coba aja kalau bisa tantang gadis itu yang rupanya adalah Luna. Rupanya setelah pertemuannya dengan Miftah, Luna dibisiki oleh sosok Vidya kalau Miftah sepertinya kembali berada di dalam bahaya. Sosok Vidya yang bisa menilai kalau Miftah adalah pemuda baik hati meminta Luna untuk membantunya. Pada saat yang bersamaan, gadis itu ingat kalau ia butuh mixer baru dan akhirnya memutuskan untuk mampir dulu membelinya. Ketika Luna sedang berkeliling mencari-cari alamat toko elektronik yang ditujunya, gadis itu malah tersesat. Lalu tanpa sengaja dia melihat Miftah yang langsung mendapatkan serangan saat hendak masuk ke dalam sebuah rumah kontrakan. Tak mau berlama-lama, Luna meminta sosok Vidya yang melawan sang dukun sementara dia hendak membantu menyembuhkan luka yang dialami oleh Miftah. "Bertahan, Mip, insya Allah aku bantu kamu ya," bisik Luna. Luna menggosok-gosokkan kedua tangannya sambil membacakan 3 surat kulhu dan ayat kursi. Tak lama kemudian dia usapkan ke arah dada dan punggung Miftah tanpa menyentuh tubuhnya. Perlahan Miftah merasakan tubuhnya seperti dialiri oleh sebuah sentuhan hangat yang menjalar ke sekujur tubuhnya. Tak lama berselang, pemuda itu terbatuk lalu memuntahkan sesuatu. Luna yang melihatnya ikut bergidik ngeri karena ada sebuah benda bulat yang di sekelilingnya dipenuhi oleh duri mirip dengan biji kedondong. Tapi ini lebih mirip sebuah bola yang di sekelilingnya ditancapkan puluhan jarum berkarat. "Sepertinya dukun itu juga hendak menyantet kamu juga, Mip," ujar Luna. Miftah tercenung. Sebenarnya kondisi tubuhnya saat itu tidak sedang dalam kondisi terbaiknya sebab semalam energinya sudah terkuras saat melawan Nyai Dara dan Nyai Surti. Dan Miftah merasa bersyukur Tuhan mempertemukannya dengan Luna dan sosok Vidya yang ikut membantunya. Singkat cerita, sosok Vidya akhirnya berhasil menewaskan Kitatang dengan membakar raga halusnya hingga sang dukun tak lagi bisa kembali ke raga kasarnya secara utuh. Tak sampai di situ, tempat ritual laki-laki parubaya itu juga ikut dibumi hanguskan oleh sosok Vidya. Setelah kematian Kitatang, secara otomatis semua kiriman santet yang menimpa Pak Karsa pun ikut hilang dengan sendirinya. Meski kondisinya belum sepenuhnya pulih, tapi Pak Karsa tetap bertekad untuk kembali ke jalan yang diridhoi oleh Tuhannya. Budini akhirnya mengajak sang suami dan anaknya untuk pindah ke kampung halaman mereka, lalu kembali merintis usaha soto ayam lagi di sana. Sementara itu, setelah berpisah dengan Luna dan sosok Vidya, Miftah dengan langkah gontai meninggalkan rumah kontrakan Pak Karsa. Miftah masih ingat dengan pesan Luna agar kapan-kapan ia mampir ke toko kuenya di kota Garut. Tapi setiap kali mendengar kota Garut, Miftah malah seperti diingatkan kembali akan rasa rindunya yang mulai tak terbendung untuk Nindi. Sepertinya posisi Nindi begitu berakar kuat di dalam dirinya sehingga tidak akan mudah tergoyahkan dengan kehadiran gadis lain. Miftah tidak menyadari kalau 2 kali pertemuan yang tidak disengaja dengan Luna membuat kesan tersendiri bagi gadis itu.
Bahkan diam-diam dalam relung hati terdalamnya, Luna menyelipkan sebuah keinginan semoga Tuhan mempertemukannya kembali dengan pemuda tampan tersebut. Sosok Vidya yang diam-diam memperhatikan gerak-gerik Luna mulai menyadari kalau gadis itu sudah melupakan Farhan dan sudah siap membuka hatinya kembali untuk cinta yang baru. Selesai. Wow, luar biasa. Akhirnya selesai juga ya untuk kisah Pak Karsa ini, pesugihan air mandi jenazah. Ini unik nih, cukup unik teman-teman ya. Karena seorang pelaku pesugihan akhirnya bisa terlepas tuh, ditolongin Miftah daripada jerat dukun pesugihan itu dan juga makhluk-makhluk gaib. Tapi setelah dia sudah bisa terlepas, di sini dia disantet nih. Disantet sama orang-orang yang sudah dari keluarga ya, dari yang sudah digunakan air mandi jenazah keluarganya untuk dijadikan pesugihan. Jadi kumpulan orang-orang ini menyantet Pak Karsa dengan menyewa dukun santet yang mana bernama Kitatang, yang mengirimkan salah satunya siluman landak ya teman-teman ya. Jadi di sini unik, berawal dari kehidupan sulit Pak Karsa, seorang penjual soto ayam, terus terjebak dalam pesugihan, dan akhirnya pesugihannya berakhir disantet sama kumpulan orang-orang yang menyewa seorang dukun santet. Jadi cukup unik dan berliku nih. Tapi akhirnya selesai juga. Yang mana di episode kali ini akhirnya Miftah bertemu dengan sosok Luna. Wah, Luna dengan boneka Vidyanya. Diam-diam Luna juga suka nih kan sama Miftah. Jadi Miftah disukain Luna. Terus Nindi disukain sama Randy. Waduh. Ini yang mana nih yang jadi nih di antara berempat nih? Kita saksikan lagi ya, semoga juga nggak lama-lama untuk kelanjutan kisahnya. Terima kasih Ibu Neneng ya atas kisahnya yang luar biasa. Semoga teman-teman juga terhibur dengan kisah barusan. Dan silakan buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempol, boleh juga dong dibantu ya di share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman yang belum subscribe juga sekali lagi bisa diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Ya mungkin buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri ya, yang dari kisah nyata ya, yang dari pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini dan bebas. Kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja ya. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan itu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.